Pastor Henok untuk pelayanan malam ini, dan saya sebenarnya akan bagikan hal yang sederhana. Kalau mungkin biasanya awal tahun ya rame-rame nubuatan ya, kalau awal tahun begini ada hamba Tuhan nubuatinnya tahun ini begini, yang hamba Tuhan satu nubuatinnya begini. Jadi kalau saya lebih sederhana sebenarnya, bahwa tiap tahun kita punya petualangan sendiri, amin. Memasuki COVID tahun 2020 itu semua serba ketakutan, serba transisi. Tahun 2021 kita mulai ada varian-varian baru dan mulai melandai. Dan puji Tuhan Natal tahun baru ini kayaknya agak bebas ya kita. Kita bisa merayain. Saya lihat Pastor Henok itu ke Bandung, jalan-jalan bareng Bro Ferry sebagai keluarga baru, akhirnya menikmati sebagai keluarga Natal pertama, sebagai keluarga melepas masa lajang bersama Kak Wiwit. Tapi saya percaya izinkan tahun ini bahwa saya sempat memang ikut video sedikit real dari Pastor Nico, dan dia bilang bahwa justru tahun ini adalah tahun keintiman, tahun untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa itu yang saya dapat. Saya juga baca firman, saya dengar khotbah, ada banyak hal. Tapi yang Tuhan taruh bahwa tahun ini izinkan kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Di mana hati kita, di mana posisi perkenalan akan kita. Saya tidak bilang bahwa saya lebih dewasa dari oma, bapak ibu yang ada malam ini. Saya masih belajar. Tetapi bagaimana hati kita mengizinkan hati kita itu semakin melekat kepada Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91 baru saja kita baca. Tetapi saya berdoa ada pewahyuan baru, amin. Jangan bosen-bosen baca ayat, selalu ada pewahyuan yang baru, selalu ada hikmat yang baru Tuhan kasih. Mari kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. 1 2 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, tema yang saya taruh adalah semakin melekat. Saya percaya ini bicara melekat itu makin dekat, makin intim, makin dimana kita pokoknya makin ngegas deh hubungan kita bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Tahun ini kita nggak usah cari tahu apa yang akan terjadi. Ada hamba Tuhan bilang begini, yang satu bilang begini. Bagi saya, tiap tahun itu punya petualangan sendiri. Kadang saya udah sakit kepala nih, ngejelimet ini kepala, dengerin ini, dengerin itu. Tetapi tahun ini bagi kita bagaimana kita, otomatis Tuhan semakin dekat kedatangannya, tetapi bagaimana hati kita itu melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Tahukah Bapak Ibu, ada varian Omikron dan semuanya, dan pemerintah sudah menyediakan booster, tapi ada banyak hal yang seakan katanya ekonomi akan crash dan semuanya. Tapi terlepas dari semua berita di dunia, terlepas dari semua kegalauan, kesusahan, kegoncangan, dan Jakarta kayaknya baru digoncang ya. Tapi percaya bahwa apapun yang terjadi, mau gempa bumi kayak mau apapun, bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, kalau hati kita melekat, maka ingat, ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Ada benteng Tuhan, ada perisai Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, bagaimana hati kita melekat. Amin. Ketika hati kita melekat, maka Tuhan akan membentengi kita. Amin. Sebab ia mengenal namaku. Artinya apa? Kita ini mengenal nama Tuhan. Kayak Kak Wiwit sama Bro Ferry, karena udah keluarga, otomatis hubungannya udah lebih close. Pasti udah lebih dekat satu sama lain. Dan kalau ada sesuatu berbahaya yang akan mengganggu Kak Wiwit, otomatis Bro Ferry jadi orang terdepan. Amin. Untuk membentengi Kak Wiwit dari bahaya. Sama, kalau kita kenal Bapa, kita kenal Tuhan, Dia akan membentengi kita sebab kita mengenal nama Dia, dan dibilang, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkan dan memuliakannya. Anda tahu di sini meluputkan ini ada dua kali penekanan dalam ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang akan kita lewati di tahun ini, tahun 2020, dengan penuh tantangan, dengan penuh berkat, terobosan juga. Banyak masalah yang akan kita hadapi tentu. Tetapi bagaimana hati kita
kita lekatkan kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat selalu ada keluputan, amin. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada penyediaan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sedikit kesaksian, dan kami masuk Natal dan Tahun Baru ketika saya sempat ke Sukuana, sempat ke Manado, dan ada sebuah kejadian yang shock, dan memang ada kesalahan kami juga. Tetapi waktu itu bagaimana rumah kami, pintu rumah kami, karena kami tinggalkan itu miliknya orang, ada uh, anak pemilik rumah yang tinggal datang bersama dengan temannya. Kami taruh cincin di situ, dan ada uang pelayanan dari istri anak sekolah minggu. Apa tahu apa yang terjadi? Orang yang usil masuk ke dalam kami karena udah nggak dikunci, kuncinya hilang, jadi kami jebol. Akhirnya apa? Uang 4 juta hilang dan cincin kami ludes. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika saya pulang dari pelayanan, saya tidak, ya memang kami harus bertobat dan belajar. Tetapi karena saya belajar dalam hal seburuk ini pun terjadi sama kami, hati saya belajar melekat. Dan ketika istri udah nangis-nangis waktu itu kehilangan uang, ketika saya sudah pulang, dia buka lihat uang 4 juta sudah nggak ada, cincin, dia nangis. Tapi saya cuma orang mengucap syukur. Kalau ini sudah kejadian luar biasa. Itu maaf, itu terjadi sebelum saya ke Sukuana. Bayangkan, saya mau pelayanan dengan beban ada kehilangan 4 juta, wah, tapi tidak gampang. Tapi saya prioritas, saya tetap turun pelayan ke Sukuana dan saya mengucap syukur dan bilang tetap mengucap syukur. Tuhan pasti buka jalan. Dan ketika saya kembali dari Sukuana, saya masih dalam mobil dari Luwuk, ada lagi hal yang terjadi Bapak Ibu. Tahu apa? Motor kami ditabrak oleh orang yang lain. Dan waktu itu dipakai sama anak-anak yang tinggal di rumah dan hancur. Biayanya itu memakan habis, ya pokoknya banyak lah, kira-kira hampir 2 juta lebih itu biayanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah menggantikan berkat. Cuma memang melihat peristiwa itu kami shock. Udah kehilangan uang 4 juta, cincin kawin kehilangan, dan sekarang motor yang ditabrak, dan yang menabrak pun itu tidak mampu, tidak bisa ganti. Nah, saya sudah tahu kebenaran, Tuhan bilang ampuni dan kasih, nggak usah minta ganti. Tetapi saudara, dalam hal seburuk ini pun Tuhan ajar saya untuk melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan tahu Tuhan meluputkan kami, bagaimana Tuhan lakukan dengan mujizat. Kami bisa ganti uang pelayanannya dari istri. Kalau masalah cincin kami tidak peduli, dan ganti motor semua tersedia. Ingat, bahkan dalam hal sekelam apapun Bapak Ibu, Tuhan akan menjaga kita. Amin. Tuhan akan meluputkan kita. Kami mengucap syukur bisa melewati banyak hal, tidak gampang masuki tahun baru. Tapi saya percaya kesaksian saya ini, mari apapun yang terjadi baik atau buruk, tapi ingat ada Tuhan selalu meluputkan kita. Amin. Tuhan membentengi kita, dan anak-anak yang ditabrak tidak ada satupun yang luka. Justru yang menabrak itu yang parahnya minta ampun. Kaki depan motor itu hancur, bolanya hancur, padahal motor kami yang ditabrak sebenarnya. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Karena itu kita butuh melekat kepada Tuhan. Mungkin next slide selanjutnya, Pastor. Ya, nah dibilang di sini Mazmur 121 ayat 5 sampai 8, firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Yahweh sendiri ia memelihara kita. Ia adalah pembela kita, ia melindungi kita siang dan malam. Ia menjaga kita terhadap segala yang jahat, dan ia menjaga nyawa kita. Ia menjaga kemanapun kita pergi, dan ia selalu mengawal kita. Bapak Ibu, ketika kita melekat kepada Tuhan, Anda harus tahu bahwa Tuhan Bapak Yahweh sendiri itu memelihara kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia membela. Kami melihat sendiri. Walaupun kami kehilangan uang 4 juta, banyak hal sedih, Tuhan bela. Bahkan di titik kami kehilangan uang, Tuhan gantikan. Dan puji Tuhan, ya ada tiba-tiba istri dapat ini, kami bisa ganti. Saya dapat uang, semuanya kami bisa ganti. Tahu bahwa Tuhan akan membela kita bahkan di saat kita kehilangan. Ia melindungi kita siang dan malam. Puji Tuhan, saya dengan istri pelayanan ke Kulawi, yang ada aja hampir kecelakaan, kami lewati ke Kulawi, wah jalannya itu longsor, di sebelahnya pinggir jurang di atas tebing. Tuhan melindungi kami dalam perjalanan. Saya sudah merasakan pembelaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita melekat kepada Tuhan, pertolongannya itu akan ada. Dan dibilang terhadap segala yang jahat, ia akan menjaga nyawa kita. Ada hal-hal mungkin orang-orang berniat buruk, tetapi kalau kita melekat, Tuhan pasti menjaga kita. Amin. Bahkan kemanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, ia selalu mengawal kita. Amin. Bapak Ibu, mau bawa anak kadang malam, bawa pelayanan, sebenarnya kalau mau pikir dia bisa sakit. Tetapi saya lihat bolak-balik ketika kami pergi pelayanan, puji Tuhan, anak kami tetap sehat-sehat. Padahal suhu yang tempat kami pergi itu dingin. Dari hal-hal sederhana seperti itu, kalau kita semakin melekat, saya percaya kesesakan yang akan kita lewati, masalah, pergumulan,
Tuhan ada selalu, amin. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita kemanapun kita pergi, bahkan Tuhan mengawal kita. Tetapi memang betul kita melekat, tetapi ada bagian juga kita yang harus kita lakukan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini ada kata firman Tuhan buat bangsa Israel yang waktu itu mengandalkan Mesir. Nah, Mesir bisa bicara kekuatan kita, Mesir bicara kekayaan kita, Mesir bisa pengalaman kita yang di lalu. Tetapi yang Tuhan mau di tahun ini Bapak Ibu, kita justru semakin melekat. Yang Tuhan mau dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kadang saking cepatnya aktivitas, saya percaya kalau Jakarta itu tingkat aktivitasnya itu tinggi. Saya sudah pernah ke sana waktu dulu masih di GHOP, berapa kali ketemu dengan Pastor Henok, Bro Ferry, waktu itu sempat ke Bandung, bahkan Jakarta, Bandung, itu adalah kota yang tingkat aktivitasnya tingkat tinggi. Orang mungkin tidur karena mereka kerja mungkin 5-6 jam saja. Tetapi mungkin di tengah kesibukan tingkat aktivitas, tahu enggak Bapak Ibu? Ada kekuatan sebenarnya ketika kita bertobat. Ada pengkhotbah bilang begini, tahu enggak bertobat itu repent. Repent itu artinya apa? Penthouse. Pen itu artinya penthouse-nya Tuhan. Itu kita datang lagi. Sebenarnya kata bertobat yang sederhana bagaimana kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Di saat kita sudah sibuk, di saat kita sudah semua galau, bagaimana kita kembali tinggal di dalam hadiratnya Tuhan dan tinggal diam. Kadang justru justru solusi dari masalah bukan saat kita mikir banyak. Justru itu datang ketika hati kita melekat, bertobat dan tinggal diam. Artinya kita evaluasi, kita lihat apa Tuhan maumu di tengah-tengah apa yang kami alami. Tuhan akan justru menunjukkan, akan meluputkan kita, menyediakan solusi, menyediakan sesuatu yang Tuhan taruh. Dan dibilang di sini dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang saya lewati Bapak Ibu ketika sebelum saya pergi ke Sukuwana, kehilangan 4 juta, istri sudah tiba-tiba nangis, dia shock. Saya cuma tenang saja. Saya tidak tahu bukan karena saya lebih baik tapi karena saya belajar mengenal Tuhan, saya cuma tinggal tenang. Saya bilang begini, ya sudah, kalau sudah hilang mau ngapain lagi, enggak usah cari tahu siapa pencuri. Saya percaya itu bisa digantikan dan puji Tuhan. Tuhan lakukan mujizatnya, berkatnya tersedia buat kami ganti. Dan dibilang dalam percaya. Di tengah, Anda pikir tengah ada masalah, kehilangan uang dan kembali dari suku, gampang untuk tenang dan percaya? Tidak. Tetapi bagaimana saya mengalami titik ini supaya tetap tenang dan percaya, di mana terletak kekuatan kita. Kalau kita tinggal tenang dan percaya, apapun masalah, apapun pergumulan, Mazmur 121 ini akan nyata di dalam kita. Amin. Bagaimana Tuhan menjadi pembela dan melindungi kita. Jadi Bapak Ibu, mari tinggal tenang, percaya. Mari melekat kepada Tuhan di tahun ini, di tahun yang baru. Bagaimana Tuhan mau membawa kita, Tuhan mau membela kita. Sehingga kita tahu hanya terdapat kekuatan dari Tuhan. Hanya keselamatan itu ada dari tenang. Ketika kita tinggal diam, bertobat, kemudian tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya, slide selanjutnya Pastor. Nah, Yesaya 61 Good News Bible berkata seperti ini. Arise Jerusalem and shine like the sun. The glory of the Lord is shining on you. Ini kalau bahasa Indonesia, bangkitlah sebab terang kemuliaan Tuhan telah datang terhadapmu. Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan kelam. Mungkin hari-hari ini kita melihat kayak gimana ya bisnis saya, gimana keluarga saya, gimana mungkin Oma Suci bergumul untuk operasi katarak mata. Tidak, kita jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Kalau kita datang melekatkan hati kepada Tuhan, kita tahu di mana solusinya. Yang perlu kita bangkit datang kepada Tuhan. Ketika Yesus memberikan 5.000 makan orang, dia tidak melihat situasi mampu enggak dia. Kalau Anda baca di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, enggak ada di sini bagaimana dia mengarahkan matanya ke surga dan dia mengucap syukur dan berdoa untuk berkat. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah kita menghadapi tantangan di tahun 2022, Bapak Ibu semua yang ikut ibadah online ini, yang Tuhan mau kita bangkit. Dan Yerusalem, mari lihat, shine like the sun, kita akan bersinar. Karena hadirat Tuhan akan datang kepada kita, amin. Kemuliaan Tuhan akan datang, Mazmur 91 ayat 14-15, Tuhan akan memuliakan kita. Pilihan kita bagaimana kita meletakkan hati supaya semakin melekat. Kita melihat Tuhan melepaskan kita dari kesesakan.
kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu, kadang memang tidak mudah melihat situasi, melihat pergumulan, melihat tantangan. Tapi saya berdoa, kita semua mengalami pertolongan Tuhan. Berapa hari lalu ketika kami ada hamba Tuhan datang, dan mereka datang, kami punya uang sedikit, kasih makan, dan ada berkat sedikit yang seharusnya kami harus tahan untuk sebagai tabungan. Tapi tidak, di hati saya tergerak, walaupun sempat istri, sempat ngobrol ada pertimbangan, tetapi bagaimana saya mau belajar menabur. Dan di satu sisi besoknya kami sudah tidak bisa makan apa. Tapi Tuhan selalu buka jalan Bapak Ibu. Justru ketika kami belajar bangkit dan tidak mau tinggal jadi berkat buat orang lain, hamba Tuhan ini datang memang dari Kulawi tempat kami lain, walaupun sedikit kami belajar memberkati. Dan Anda tahu, ketika saya diundang lagi pelayanan dan saya lihat di situ saya layani ada orang yang bahkan calon wakil bupati. Jadi puji Tuhan, hari-hari ini saya dituntun untuk ketemu dengan orang-orang besar. Ada ibu kepala dinas, ada mungkin nanti lewat Gempar saya akan ketemu petinggi-petinggi partai. Saya mau masuk untuk jadi berkat. Tapi Tuhan pertemukan dan saya melihat mereka disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Kalau Anda lihat sempat diposting. Dan apa yang tahu, kami lagi bergumul juga dengan keuangan, tapi Tuhan selalu sediakan. Ada di saat memang kayaknya kita melewati kesesakan, mungkin secara ekonomi Bapak Ibu. Tetapi ketika kita merangkak untuk belajar taat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Tuhan bawa kita Bapak Ibu supaya melekat kepada Dia. Supaya kita menjadi berkat. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan buat kita. Kalau kita bangkit, melekatkan hati, dan kemuliaan Tuhan akan datang kepada kita. Amin. Mari jangan takut. Markus 14 ayat 39-40 berkata, "Awake now. He told the wine to pipe down and said to the sea, quiet, settle down." Nah, dia bilang, bangkitlah sekarang. Kemudian dia berkata kepada angin supaya pipe down artinya turun ke bawah. Dan say to the sea, berkata kepada laut, tenanglah, jadilah tenang, settle down, jadi datar. Dan the wind run out of the breath. Tiba-tiba angin berhenti untuk menggerakkan anginnya. Run out artinya kayak kehabisan nafas anginnya. Dan the sea become smooth as glass. Menjadi selembut gelas, sejernih gelas. Anda tahu ada masalah yang akan datang di tahun ini, tahun 2022, tapi yang Tuhan mau seperti Yesaya 60 bangkit Bapak Ibu, supaya kita melekat. Amin. Dan Tuhan mau bahwa kita awake. Awake artinya mari, awake itu sadar, mari sadar bahwa Tuhan ada. Awake itu bagaimana kita tahu bagaimana Tuhan selalu menolong kita. Awake bagaimana Tuhan selalu peduli. Di Yesaya Mazmur 121, Ia adalah pembela dan pemelihara kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan, mari awake and arise. Dua kata kunci, arise, bangkit, awake. Mari kita terus sadar akan hadirat Tuhan dan kita melekat. Dan ketika masalah datang, angin ribut itu datang, kita berkata, laut tenanglah. Saya tidak bilang kita harus ke laut, cari badai besar, kita sok bodoh dan bilang laut tenang. Tenang, tidak. Tapi ini bicara gambaran bagaimana kita menenangkan masalah karena hati kita melekat. Seperti kesaksian saya dan istri menghadapi masalah kehilangan uang, tidak gampang. Tetapi kalau hati kita melekat, badai itu tentunya dengan otomatis karena kita percaya sungguh kepada Tuhan itu akan tenang. Amin. Tetapi kata kunci buat kita Bapak Ibu, bagaimana kita melekatkan hati kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Yahweh yang adalah pemelihara kita. Dan bagaimana kita mau bertobat dan tinggal diam. Dalam tenang dan percaya terletak kekuatan dan keselamatan kita. Tidak ada tempat lain yang sehebat apapun yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Izinkan tahun ini biar Bapak Ibu semua yang ada di persekutuan doa online Batu Penjuru, semua kita yang ada, mari kita melekatkan hati kepada Tuhan. Amin. Biar tahun ini, amin, biar setiap hari, setiap bulan, setiap pergumulan, mau corona atau tidak, mau masalah ekonomi, masalah bisnis, semuanya mari kita bawa kepada Tuhan dan izinkan setiap momen, izinkan setiap detik hidup kita menjadi momen untuk melekatkan hati kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat. Saya berdoa biar Bapak Ibu diberkati dengan apa yang saya bagi pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya kita saling menguatkan pada tahun ini. Percaya tahun ini apapun yang akan terjadi kita tidak usah perlu cari tahu. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang pegang kontrol. Tapi yang perlu kita lakukan, kita berdoa. Supaya hati kita melekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita bisa rise, bangkit, dan awake. Sadar akan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan biar di tahun 2022 ajar kami semua jemaat di PD Online Batu Penjuru sadar bahwa kami butuh Tuhan. Yang kami perlukan lakukan tahun ini apapun yang akan terjadi ke depan Tuhan. Kami tidak perlu cari tahu. Yang kami perlu tahu melekatkan hati kepada Tuhan di tengah keguncangan apapun atau berkat mujizat terobosan yang akan Tuhan berikan, bahkan masalah dan tantangan. Buat kami untuk percaya dan tinggal tenang, bertobat dan tinggal diam supaya terletak keselamatan dan kekuatan kami. Sehingga kami bangkit karena kami tahu ada kemuliaan Tuhan bersama kami dan awake. Apapun masalah yang akan datang, kalau kami melekatkan hati itu seperti badai yang menjadi tenang. Diberkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada host.